Yohanes Tanak. Ya, dari segi pelaporan nih. Salah seorang ketua KPK. Betul. LHKPN-nya tidak layak. Ya. Ini pernyataan Pak Tanak. Jika dia fit and proper di DPR, pada prinsipnya dia akan menghapuskan OTT. Tetapi seandainya saya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup close. Karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam KUHAP. Karena tidak sesuai dengan KUHAP itu. Saya nggak tahu ini apa ya, ini satir atau bagaimana. KPK sebut Yohanes Tanak ikut gelar perkara dan setuju OTT Gubernur Bengkulu. Dan itu ternyata apa yang dinyatakan oleh Pak Tanak di Dewan lain dengan apa yang dilakukan oleh Pak Tanak dalam paling tidak dalam OTT Bengkulu. Jadi apakah orang ini punya integritas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Terima kasih untuk terus bergabung dengan channel ini. Hari ini kita mau diskusi soal salah satu komisioner KPK, Yohanes Tanak. Dan ini menjadi penting untuk terus didiskusikan dan bagaimana kaitannya dengan Pak Prabowo dan apa yang dilakukan di KPK sekarang. Itu akan kita kulik. Dan punggawa kewarasannya nggak main-main. Sahabat saya, Mas Dadang Trisasongko. Apa kabar, Bos? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya biasa menyebutnya Mas DT. Dan Mas DT ini cukup lama menjadi Sekjen Transparansi International Indonesia. Dan yang paling menarik, beliau adalah salah satu yang diminta oleh panitia seleksi untuk ikut mewawancarai, belibet tuh, mewawancarai calon-calon dari 20 besar ke 10 besar ya. Ya, 20 ke 10. 20 ke 10 besar. Dan sekarang sudah terpilih, jadi informasi ini menurut saya sudah bisa di-share. Oke. Ada nggak alasan untuk tidak men-share? Kan sebetulnya beberapa sumbernya itu sudah publish juga. Sumber infonya. Misalnya soal, kalau misalnya gini nih, yang soal yang sekarang lagi rame kan Tanak nih, Yohanes Tanak. Ya. Okay. Itu catatan dari masyarakat sipil itu juga. Misalnya itu bisa diakses orang juga. LHKPN-nya tahun 2023 tidak dianggap tidak patuh lah gitu ya. Yohanes Tanak. Ya, dari segi pelaporan nih. Salah seorang ketua KPK. Betul. LHKPN-nya tidak layak. Ya, jadi kalau catatan teman-teman itu terakhir 31 Desember 2023 dianggap tidak sesuai gitu lah ya. Tidak sesuai. Jumlah kekayaan 9 miliar lalu naik catatanku itulah ya. Lalu naik, setelah itu kenaikannya itu nggak masuk akal atau gimana? Jadi kalau catatannya itu jumlah kekayaan 9 miliar 2022 lalu naik menjadi 11 miliar di 2023. Oke, naik 2 miliar. Sebentar. Ini mungkin penjelasan tentang sumbernya ya. Iya, oke. Penjelasan tentang sumbernya mungkin yang belum jelas itu. Oh, sumber kenapa ada kenaikan itu ya. Asal usul kenapa bisa naik begitu ya. Iya. Sehingga dianggap LHKPN itu belum cukup menimbulkan pertanyaan publik gitulah ya. Oke. Satu itu, apalagi catatan dari masyarakat? Kalau di media sebetulnya sudah ada kan, ada dugaan membocorkan. Ada chat gitu ya dengan orang yang Diduga. sedang diperiksa KPK gitulah ya. Ini 27 Maret 2023 menimbulkan ada potensi konflik kepentingan. Karena KPK sedang memeriksa pejabat di Kementerian SDM. Kasus itu udah diperiksa belum ya sama Dewan Pengawas? Saya kurang tahu persis, tapi kayaknya sih sudah dilaporkan ya. Sudah dilaporkan. Ya. Jadi itu yang disebut misalnya M. Idris Froyoto. Dia berkomunikasi dengan itu, M. Idris Froyoto itu. Iya. Dan ada case yang masih nyangkut di KPK. Betul. Idris Froyotonya sebagai apa itu ya? Dia itu jadi komisaris Wika Beton ini ya.
Oke. Itulah kira-kira gitu ya. Ya. DT itu waktu ada dari masyarakat masuk dan itu dipakai sebagai informasi, terus itu dikonfirmasi kepada dia. Tidak semuanya bisa dikonfirmasi karena waktu kan terbatas ya. Oke. Jadi beberapa pertanyaan pasti tidak tersampaikan. Tapi DT sendiri saat itu ikut mengkonfirmasi klarifikasi kepada Pak Tanak. Saya mengkonfirmasi beberapa, ya, tapi saya lupa detailnya ya, yang saya tanya apa waktu itu. Tapi ya karena kalau kan posisi saya itu kan namanya panelis independen. Oke, panelis independen. Panelis independen itu waktu itu saya dengan Pak Ruki untuk calon komisioner. Pak Ruki ini Taufikur Rahman Ruki, pimpinan ketua KPK pertama. Itulah ya. Oke. Jadi kita saling bergantian saja. Itu hal yang sama juga kita tanyakan kepada yang lain. Tapi waktu memang sangat terbatas ya, karena 20 orang 2 hari. Oke. Apa yang paling menarik ketika bertanya kepada Pak Tanak? Karena tema kita Pak Tanak nih. Pak Tanak, saya kira itu ya LHKPN itu. LHKPN. Iya. LHKPN sama chatting dia dengan chatting ini. Orang yang diduga tersangkut dengan KPK. Oke. Pak DT, dia ngomong soal OTT nggak sih pada saat itu? Tidak pernah ditanya juga nggak OTT? Seingat saya tidak. Tidak ngomong OTT. Tidak ngomong OTT. Teman-teman, saya akan tanya pendapatnya Pak DT, Sobat DT ini. Tapi sebelum itu, ini pernyataan Pak Tanak ketika dia fit and proper di DPR. Pada prinsipnya dia akan menghapuskan OTT. Tetapi seandainya saya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup close. Karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam KUHAP. Karena tidak sesuai dengan KUHAP itu. Dan itu seperti saya katakan, kita itu menjalankan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan logika. Selain itu juga ada satu lagi. Ini pernyataan salah satu anggota partai, ya, yang menyatakan bahwa seharusnya KPK jangan melakukan OTT, telepon aja kalau ada indikasi itu. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Kalau udah tahu misalnya salah satu pejabat negara, gubernur atau bupati melakukan korupsi atau indikasi melakukan korupsi, itu paling tidak kita sampaikan, kita telepon. Hai, Bapak jangan melakukan korupsi Anda saya tangkap. Kan selesai. Tidak ada uang negara yang dirugikan. Nah, ini yang berjalan sampai hari ini, uang negara sudah dirugikan, biaya terlalu mahal, dan negara rugi. Dan Mas DT ini hari ini media hari ini 25 November tuh Pak Nawawi baru aja merilis berita. Ini teman-teman juga nanti tolong dicek ya. Beritanya itu saya nggak tahu ini apa ya, satir atau gimana. KPK sebut Yohanes Tanak ikut gelar perkara dan setuju OTT Gubernur Bengkulu. Dia tidak setuju OTT, tapi kemudian berita mengatakan Yohanes Tanak ikut gelar perkara dan setuju OTT. Ya. Gimana tuh DT itu? Ya, sebetulnya kalau dari segi konsep pertama itu kan bisa dipersoalkan juga dari segi strategi ya. Kenapa tidak OTT? Kenapa itu harus diomongin juga tidak ada OTT? Tidak mau OTT, menolak OTT begitu. Itu secara konsep atau secara strategi pemberantasan korupsi untuk konteks Indonesia. Ini perlu dipertanyakan untuk apa dia ngomong begitu gitu ya. Apa dia sedang mengentertain anggota DPR yang akan memilih dia? Harusnya nggak begitu kan. Kalau dia punya integritas, ya apa yang diucapkan, apa yang dilakukan harusnya sama gitu ya. Itu satu. Nah, kalau Pak Nawawi benar seperti itu, sebetulnya juga ini Pak Nawawi sebetulnya pasti juga memonitor juga kan wawancara beliau di DPR nih, Tanak di DPR gitu ya. Jadi ingin menunjukkan juga ke publik bahwa nggak konsisten ini Pak Tanak ini.
Apa yang diomongkan ke DPR dengan apa yang diputuskan ketika di KPK untuk OTT itu beda. Gitu ya. Saya nggak tahu DPR bagaimana setelah ini, setelah melihat perkembangan ini, gitu ya, merasa salah pilih atau gimana, gitu. Ya. Tapi memang pendekatan tidak mau OTT juga itu kalau menurut saya dasarnya apa sebetulnya, gitu ya? Apa pertimbangannya? Kenapa OTT tidak, gitu ya? Itu kan kalau apa yang disampaikan ini kan banyak dulu ya. 10 tahun terakhir saya kira ide-ide menolak OTT ini muncul dari beberapa politisi juga muncul gitu. Orang mungkin tidak mau ada kejutan atau tidak mau terganggu dengan perilaku korupnya begitu. Nah, kalau tidak mau atau menolak OTT dan dia tahu ada sedang berlangsung gitu ya, itu kan juga dia membiarkan kejahatan terjadi. Pembiaran gitulah. Tapi ya. supaya tidak membiarkan, kata anggota dewan tadi katanya telepon aja kasih tahu. Itu lebih aneh lagi gitu ya. Itu lebih aneh lagi kalau yang di video yang beredar ya. Anggota DPR itu. Kita berhenti dulu di situ. Jadi yang pertama begini kan, ketika ucapannya tak sesuai dengan tindakannya, itu tanda dia tak punya integritas. Iya, kalau integriti itu kan sama apa yang dipikirkan, diucapkan dan dilakukan. Yes. Itu kan. Dan itu ternyata apa yang dinyatakan oleh Pak Tanak di Dewan lain dengan apa yang dilakukan oleh Pak Tanak dalam paling tidak dalam OTT Bengkulu. Jadi apakah orang ini punya integritas terhadap inkonsistensi antara pernyataan, sikap dan tindakan. Ya. Terus yang kedua yang juga menarik, yang mengkonfirmasi itu ternyata Pak Nawawi, Ketua KPK sendiri, atau tidak-tidaknya media menyebutkan seperti itu ya. Dan ini artinya apa ya? Bisa ditafsir apa itu? Kalau tafsir saya itu tadi bahwa artinya nanti ini ya Pak Tanak ini ketika dia akan melanjutkan saja nih di KPK gitu ya, itu problem integritasnya akan mengikuti terus itu selama dia 4 tahun ke depan itu ya, akan ada problem seperti itu. Dan juga akan ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab penuh gitu ya ketika beliau mendaftar di pimpinan KPK, ya problem etik yang belum terjawab gitulah. Ya, ya. Dia tuh sebagai sekjen ya di Transparansi Internasional Indonesia itu kan pasti banyak best practices ya di berbagai negara. Kalau saya kaitkan dengan OTT itu apa? OTT itu kemudian menjadi sesuatu yang harus diharamkan di tempat-tempat lain gitu ya. Di berbagai negara itu efektif sebetulnya untuk memberikan efek kejut ya. Kan dengan gini nih, di negara-negara yang tingkat korupsinya kayak Indonesia yang tinggi begitu, itu problemnya kan gini nih, kan orang korupsi itu bukan hanya karena dia ingin, tapi juga ada peluangnya juga itu ya, dan juga ada jejaring yang memungkinkan melakukan itu gitu. Nah kalau tidak dengan OTT itu ya, apalagi problemnya itu korupsinya itu suap gitu ya, nggak akan bisa. Dan sebagian besar masalah korupsi yang sulit diungkap memang suap. Itu kalau hanya dengan cara-cara yang konvensional, bukan dengan yang model OTT atau sting operation begitu, nggak bakalan. Nyaris tak mungkin ditemukan. Nggak mungkin karena ini kan kesepakatan sebetulnya, ya kesepakatan antar dua pihak yang memang pengen korup, gitu. Yang disuap maupun yang menyuap. Apa logikanya orang ketika ada kesepakatan kejahatan, terus udah gitu, jangan nggak usah di OTT, ditelepon aja supaya tidak terjadi kejahatan itu. Dari satu sisi kan jadi kayak menarik gitu, tidak terjadi kejahatan, tidak ada kerugian keuangan negara. Jadi itu kalau saya naif, naif ya, sangat naif melihat korupsi. Nggak tahu, dia tidak tahu. Naifnya itu karena dia tidak pernah belajar tentang korupsinya itu kayak apa, problem kita. Yang kedua itu pikiran juga impunitif kalau menurut saya. Ya, impunitif.
Jadi ya biarin saja kalau bisa dikasih tahu gitu ya. Emang bisa dikasih tahu itu problemnya kan. Apakah kalau dikasih tahu terus berhenti? Itu ya. Jadi kalau saya statement-statement itu cenderung impunitif sebenarnya. Ya, bukan sekedar naif karena tidak tahu melakukan statement itu impunitif. Jadi memang mengharapkan ya sudahlah kita memberantas korupsi dengan cara-cara yang biasa-biasa saja. Oke. Berarti dari situ dia tidak melihat korupsi itu sebagai dengan kualifikasi extraordinary. Terus kedua, sebenarnya pernyataan itu bukan mau mencegah, justru bersikap impunitif. Dan bisa jadi dia menjadi bagian dari korupsi bisa itu. Jadi. Atau untuk melindungi temannya yang diduga menjadi bagian dari korupsi itu. Karena kalau misalnya ide itu diterima, itu kan akan ada satu ruang kosong gitu ya, di mana aparatur negara hukum nggak bisa menjangkau ke situ. Dan koruptor berbondong-bondong dengan cara suap menyuap. Yang ketiga pernyataan lu yang menarik, apa jaminannya kalau sudah dikasih tahu tidak orang melakukan itu, dan dia kemudian tidak melakukan kejahatan korupsi dan tidak menggunakan modus operandi lainnya? Iya. Yang itu naifnya di situ tuh. Naifnya di situ. Seolah-olah orang itu tidak sengaja, tidak tahu, kalau dikasih tahu terus berhenti. Koruptor kalau dikasih tahu begitu gitu ya. Ini aneh. Korupsi itu kerja serius gitu ya. Perencanaannya serius, jejaringnya serius. Gak mungkin hanya dengan dikasih tahu, kamu aku udah tahu loh gitu ya. Itu akan berhenti. Dan orang ini pendekatannya seolah-olah moralis gitu ya. Betul. Jadi orang yang mau nyolong ini orang baik-baik gitu, kan kalau dikasih tahu dia nggak nyolong terus gitu. Mendadak tobat. Nah gitulah. Ini komplek atau kupluk saya nggak ngerti juga. Jadi ke orang kalau dikasih tahu dia tobat, orang kasih tahu dia tidak melakukan kejahatan, orang kalau kasih tahu ya kemudian berhenti gitu. Kan sudah banyak ya orang berceramah mengingatkan orang untuk tidak korupsi. Itu udah tiap hari itu. Itu ya. Tapi jalan terus. Jadi problemnya bukan soal diingatkan terus berhenti gitu. Orang karena apa ya? Bukan sekedar bebal karena tidak tahu, ketika dikasih tahu terus berhenti gitu. Ada digalakkan dulu kan mengatakan kalau ada OTT loh Pak Luhut ya ngomongnya. Udah masih ingat nggak pernyataannya betul Pak Luhut? Betul. Pak Luhut ngomongnya gimana dulu DT? Seingat saya dulu di zaman Pak SBY juga ada statement begitu. OTT dianggap apa ya dulu ya. Kalau Pak Luhut itu intinya sebetulnya ya kalau bisa ngapain OTT itu kampungan aja kayaknya. Iya, Luhut bilang betul kampungan. Ya OTT kan? Itu kampungan. OTT itu sudah kuno. Jadi kayak begitu. Padahal ini cara-cara modern yang relevan dengan problem korupsinya. Kalau yang biasa-biasa ya sudah ya diurus sih. Panggil-panggil dulu, periksa-periksa gitu. Itu cara-cara lama sebetulnya. Maksudnya cara lama gimana? Kok OTT disebut cara kuno tuh? Yang dimaksud cara lama? Cara lama itu yang bukan OTT, tidak menggunakan OTT. Padahal problemnya kasusnya suap begitu banyak. Yes. Jadi OTT itu justru satu instrumen yang dikembangkan karena perkembangan modus operandi kejahatan melalui suap penyuap itu hampir nyaris tak bisa dibuktikan kalau tanpa OTT. Dan pendekatan sok moralis ini sebenarnya pendekatan yang naif karena orang ini bukan karena tidak punya pengetahuan kalau dia melakukan kejahatan atau sedang khilaf. Sedang khilaf. Iya. Oke, apalagi ini well organized gitu kan. Apalagi kalau ngelihat ciri-ciri koruptor kan. Satu, biasanya itu orang yang punya otoritas dan dia berbasis pendidikan yang cukup kuat. Terus ketiga, dia mengetahui bagaimana mencari loopholes untuk menyelamatkan diri dari tuduhan, gitu kan? Selain itu mereka juga punya jaringan dan punya akses pada otoritasnya. Apalagi ya kalau korupsi diikuti dengan pencucian uang, itu jauh lebih canggih lagi, gitu ya. Ketika dia mau melakukan korupsi, dia udah hitung ini uang mau ditaruh di mana, dibelikan apa, disembunyikan di mana, bikin perusahaan, gitu ya. Layering macam-macam gitu. Itu nggak mungkin hanya bisa dikasih di telepon dikasih tahu. Oke. Sekarang
rujukan kita melakukan pemberantasan korupsi di daerah mana sih sebenarnya? Hong Kong masih? Hong Kong, Singapura masih. Hong Kong, Singapura. Hong Kong, Singapura. Terus di mana lagi ya? Dan mungkin kalau yang mirip-mirip kita ya bisa ada Korea. Korea itu sebenarnya juga mencerminkan peradilan yang cukup independen gitu ya, yang efektif gitu, dan juga tekanan publik yang besar. Tapi Korea tuh ada jebakannya DT. Lembaga anti korupsinya diintegrasikan dengan ombudsman. Betul, itu ada problem di situ. Tetapi juga sebetulnya kan mereka masih bisa nyeret presiden, itu kan, masih bisa nyeret presiden. Ada pengadilannya beres gitu loh, pengadilannya beres. Oke. Di negara-negara yang maju itu OTT masih ada? Masih dong. Masih ada? Masih ada. Jadi sebenarnya kalau negara-negara yang sudah maju dan kesadaran moralitasnya juga jauh lebih tinggi, OTT masih ada, kok kita kayak naif gitu ya? Iya, dan dibilang kampungan. Kampungan. Itu kampung mana sebetulnya? Kampung koruptor dong. Hanya kampung koruptor yang tidak membolehkan OTT gitu ya. Apa pelajaran penting dari proses rekrutmen dan kemudian ada independen expert didatangkan dan hasilnya ternyata kayak begitu tuh? Iya, jadi kalau menurut saya memang begini. Kalau saya kan posisi saya berusaha sedapat mungkin gitu ya untuk kan situ banyak orang, ada sebagian orang baik juga yang masuk begitu ya. Kalau bisa ya maksudnya sebagian orang baik itu yang masuk terpilih atau yang jadi anggota panitia seleksi? Yang kemarin tidak lolos juga. Justru gitu. yang tidak terpilih itu sebagian orang baik. Kalau menurut saya sebagian yang tidak masuk di 10. Sebagian tidak masuk di 10 besar. Iya. Sebagian yang tidak masuk sebagian yang masuk itu di 10 juga ada yang baik gitu ya, ada yang baik. Kalau saya balik yang 5 ini termasuk yang baik. Kalau menurut saya masih banyak catatan gitu. Masih banyak catatan. Banyak catatan. Ada yang masih bau-bau Pak Mulyono? Itu yang harus dicek lagi ya, karena perlu pendalaman lebih ya. Tapi kalau saya kita harus ini terhadap yang 5 yang kepilih ini pengawasan masyarakat sipil harus ekstra ketat. Media juga harus lebih ekstra ketat gitu ya. Karena lingkungan politiknya juga lebih kalau menurut saya lebih cenderung tidak kondusif untuk KPK. Oke. Gitu ya. Surpres, surat presiden. Kira-kira kenapa ya Pak Prabowo tidak ngocok ulang itu lagi, malah melanjutkan? Itu kan tidak heran kalau saya, karena dari awal kan sudah mau melanjutkan. Nah, tapi itu melanggar konstitusi loh, karena ada putusan konstitusi kan, Mahkamah Konstitusi. Betul, dan ya itu kalau mau dipersoalkan kan bisa nggak kita persoalkan itu? Iya mestinya sih itu Pak Prabowo sedang menorehkan sejarah bahwa sebenarnya peluang ya, iya, ada peluang. Sebenarnya dia harusnya membuat peluang itu lebih, tapi dia menorehkan sejarah sebaliknya. Iya. Yang seharusnya dia bisa revisi itu malah dia akomodasi, dan ini berbahaya ke depan. Ya, ini sebetulnya kalau saya lihat ya konsisten saja Pak Prabowo menerima Gibran sebagai wapresnya dari proses Mahkamah Konstitusi yang seperti itu, lalu pimpinan KPK gitu ya. Dulu banyak yang berharap juga Pak Prabowo ngambil kesempatan ini sebetulnya, ngambil kesempatan itu. Ya. Kalau kocok ulang, ada peluang untuk lebih besar lagi. Kalau dulu mungkin ada titipan-titipan begitu ya, bisa dicuci ulang. Gitu ya. Menurut kamu ada titipan nggak sih Dede? saya nggak tahu persis titipannya seperti apa. Mesti dicek di titipan kilat itu. Saya kira harus dicek gitu. Teman-teman, pimpinan KPK sudah dipilih. Salah satunya Pak Tanak. Tapi banyak orang sekarang sudah mulai mempersoalkan Pak Tanak. Pernyataannya, tindakannya, dan kelakuannya kok berbeda. Dan ini ingin dijadikan satu pintu masuk. Pengawasan terhadap KPK harus intensif dilakukan, serius,
dan partisipasi publik tetap penting untuk mengontrol dan mengawasi proses ini. Semoga juga Pak Prabowo betul-betul serius menempatkan KPK menjadi bagian penting dari instrumen pemberantasan korupsi sampai mengejar para koruptor ke Antartika. Inilah cara kami menjaga kewarasan dengan Mas Dadang Trisasongko, mantan Sekjen Transparansi Internasional Indonesia. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.